Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di pembahasan panduan keluarga sakinah. Pembahasan kita sudah sampai di bab yang ketiga yang membahas tentang bentuk-bentuk pernikahan terlarang di dalam syariat Islam. Kita masih melanjutkan di bab yang ketiga, pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Sudah kita bahas sebagiannya, dan di sini cukup panjang beliau membahas jenis-jenis ataupun macam-macam bentuk-bentuk pernikahan-pernikahan dari masa dahulu ataupun yang terkini, dari cara pernikahan model terbaru. Beliau bahas di sini dengan ringkas sehingga nanti insyaallah kita akan membacakan satu persatu dari bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang. Sebagian yang sudah kita sebutkan, sekedar mengulangi sedikit sebelum kita lanjutkan, yaitu tentang terlarangnya nikah syighar, kemudian nikah tahlil, nikah mut'ah. Ialah pernikahan-pernikahan terlarang yang sudah kita bacakan. Kemudian menikahi wanita di masa iddahnya. Demikian juga menikahi mar'ah kafirah ataupun seorang wanita kafir selain dari Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi dan Nasrani maka dibolehkan menikahi mereka. Laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi ataupun Nasrani, walaupun di sana ada catatan-catatan yang berkaitan dengan kehati-hatian ataupun berusaha untuk meniatkan kebaikan dalam rumah tangga ataupun mengislamkannya. Tapi pada asalnya dibolehkan. Berbeda dengan wanita selain Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga sudah kita bahas di antara pernikahan yang terlarang, menikah dengan para wanita-wanita yang masih mahramnya ataupun senasab, masih ada ikatan kekeluargaan, atau seperti yang sudah kita bahas tentang muharramat, ya, tahriman muabbadan, ada muharramat tahriman muaqqatan. Nah, muharramat tahriman muabbadan ini adalah mahram para wanita-wanita yang haram dinikahi. Berbeda dengan muharramat, ya, para wanita-wanita yang penyebutannya mahram akan tetapi keharamannya hanya sementara. Dan dia pada intinya bukanlah wanita yang haram dinikahi, tapi aslinya halal dinikahi, hanya karena waktu sementara ada penghalangnya maka tidak boleh menikahi mereka. Nah, menikahi wanita yang mahram tadi atau mahramat muabbadan, tahrim muabbadan, maka ini terlarang menikahi mereka, haram. Ya, ini pernikahan yang terlarang dan harus dipisah. Ya, pernikahan yang terlarang dan wajib untuk dipisah. Seperti ponakan menikah dengan bibi atau paman menikah dengan keponakan wanita. Taib. Kemudian yang di antara yang sudah kita bahas, ya, ini menikahi wanita
yang haram dinikahi dari sebab sepersusuan. Ya, kemahroman dari sisi sepersusuan ataupun radha'ah, maka ini pun haram, pernikahan yang terlarang. Kemudian pernikahan dengan menghimpun dua wanita antara bibi dan keponakan, ataupun keponakan dan bibinya dalam satu waktu, dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ini terakhir yang sudah kita bahas ya. Nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun ibu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan dua wanita sekaligus, dinikahi dua-duanya. Seorang wanita kemudian dia nikahi juga bibinya, baik itu bibi dari pihak ayah ataupun bibi dari pihak ibunya, maka ini tidak dibolehkan. Ataupun menikahi seorang wanita kemudian dia menikahi juga keponakan si wanita tersebut. Ya, jadi tidak boleh mengumpulkan antara ponakan dan bibi kedua-duanya. Apakah lebih dahulu dia menikahi bibi ataukah keponakan, ini tidak boleh dinikahi keduanya dalam satu waktu. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Ya, menikah dengan wanita ataupun mantan istri yang sudah ditalak 3. Ini ada kaitannya dengan nikah tahlil yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada kaitannya dengan nikah tahlil. Hanya saja nikah tahlil di sana ada penipuan. Ya, ada penipuan, ada sebuah tipu daya untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, itu sudah kita bahas, nikah tahlil yang sengaja bersekongkol ataupun berencana untuk menghalalkan si wanita tadi agar bisa menikah lagi dengan mantan suaminya yang sudah mentalak 3, dengan melibatkan seorang laki-laki, ya, dengan cara menikahi si wanita tadi agar halal dengan mantan suaminya. Nah, nikah tahlil seperti itu adalah nikah yang terlarang dan tidak sah pernikahannya. Nah, demikian juga menikahi seorang wanita atau seorang istri atau mantan istri yang telah ditalak 3. Wanita yang sudah ditalak 3, kata beliau, diharamkan bagi mantan suaminya. Yang jadi muskilah itu terkadang sebagian pasangan suami istri, terutama yang masih muda mungkin, bahkan terkadang yang sudah lama pernikahannya, sudah nggak tahu itu talak 3, 4, 5 atau talak 9. Nah, itu yang repot, ya kan? Kenapa? Karena udah ingat lagi udah berapa talaknya, ya, sehingga terjadi syubhat di situ, terjadi kebingungan dan kerancuan. Na'udzubillah. Ini pentingnya ya setiap muslim dan muslimah, terutama yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga, wajib untuk mengetahui hukum-hukum ini yang berkaitan dengan pernikahan atau pernikahan yang terlarang. Nah, kata beliau di sini, wanita yang sudah ditalak 3 diharamkan bagi mantan suaminya. Tidak halal bagi laki-laki ini menikahinya hingga wanita itu menikah lagi secara alami, bukan ya memang ada rohbah, ada keinginan untuk menikahi si wanita tadi, bukan karena alasan tahlil tadi, itu sudah kita bahas. Jadi secara alami, kata beliau, secara wajar dengan orang lain, bukan nikah tahlil. Lalu keduanya terjadi pertengkaran, perceraian. Jadi alami, natural. Seorang laki-laki menikahi wanita ataupun seorang janda yang sudah ditalak 3 oleh laki-laki yang lain, mantan suaminya. Kemudian si laki-laki ini memang ada rohbah fiha, ada keinginan untuk menikahinya. Lalu dia nikahi, dia lamar. Tidak ada tujuan yang lain kecuali memang ingin menikah dengannya, berumah tangga dengannya, memperoleh anak darinya. Kemudian terjadi apa yang terjadi, ya ini mungkin mereka ada ketidakcocokan, terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, tidak akur, atau sebab-sebab yang lainnya, akhirnya keduanya pun bercerai. Ya, akhirnya keduanya pun bercerai ataupun ditalak
atau berpisah, maka setelah itu barulah boleh si wanita tadi dinikahi oleh mantan suaminya. Itu pun dengan catatan, kata beliau nanti di sini, dengan catatan masing-masing dari keduanya sudah merasakan manisnya madu dari pernikahan tersebut. Baik. Setelah itu barulah suami sebelumnya boleh menikahi kembali wanita tadi setelah selesai masa iddah. Ini pun harus selesai dulu masa iddah. Sudah ditalak oleh suami barunya, kemudian menunggu dulu sampai selesai masa iddah, ataupun suami barunya meninggal, selesaikan dulu masa iddah, lalu boleh dia kembali kepada suaminya yang lama yang dahulu sudah mentalak dia dengan 3 kali. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, qala Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika ia tetap menceraikannya setelah talak yang kedua, maksudnya jika si suami tetap menceraikannya setelah talak kedua, dia talak lagi sehingga jatuh talak 3, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi laki-laki itu sebelum dia menikah dengan laki-laki yang lain atau suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama tadi yang sudah mentalak 3, tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah lagi jika keduanya menduga atau meyakini bahwasanya mereka akan mampu menjalani hukum-hukum Allah Ta'ala kembali. Boleh lagi, ya taraja'a, boleh rujuk lagi. Ya, tapi dengan catatan si wanita tadi tidak boleh rujuk seperti talak 1, talak 2. Kalau talak 1, talak 2 statusnya masih suami istri dan boleh langsung rujuk si suami pada masa-masa iddahnya. Tapi kalau sudah talak 3, rujuknya yataraja'a di sini disebutkan ketika si wanita tadi sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal bagi si suami yang lama untuk menikahi wanita tadi sampai si wanita ini mendapatkan suami dulu yang lainnya dari laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, setelah laki-laki yang lain tadi, suami yang barunya mentalaknya, menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk, menikah lagi setelah talak 3 tadi dan setelah si wanita menikah dengan laki-laki yang lain. Inilah dia hukum-hukum Allah. Ya, maka inilah dia hukum-hukum Allah. Inilah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki keilmuan. Nah, maka wanita yang telah ditalak 3 lantas menikah lagi dengan laki-laki lain, wanita yang telah ditalak 3 lantas menikah lagi dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suami pertamanya, maka ketentuannya adalah mereka harus nikah, karena yang dimaksud nikah di sini adalah jima'. Sudah kita bahas ya di awal-awal pembahasan bahwasanya makna nikah adalah jima', berhubungan intim. Oleh karena itu kata beliau, maka ketentuannya adalah mereka harus sudah bersetubuh atau berhubungan intim sebelum terjadi perceraian. Kalau perceraian terjadi pada suami yang baru namun belum terjadi jima', belum terjadi hubungan intim, persetubuhan, maka tetap tidak boleh menikah dengan suami yang lama. Ya, belum boleh. Jadi itu dia. Ya, maka di sini kata beliau ketentuannya adalah mereka harus sudah bersetubuh sebelum terjadi perceraian. Kemudian harus selesai iddah dulu, tidak boleh langsung nikah. Dan setelah iddah dia baru boleh kembali kepada suami pertamanya. Dasar persyaratan ini berupa dasar persyaratan berupa hubungan intim tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya oleh seorang wanita yang dia ingin kembali kepada suami pertamanya dan sudah menikah dengan suami yang baru, akan tetapi belum terjadi hubungan intim di antara keduanya, wanita tersebut bertanya, bolehkah saya kembali kepada suami yang pertama? La, kata Nabi, belum, enggak boleh.
hatta tazuqi asilatahu wa yazuqa asilataki, sampai engkau merasakan manisnya madu suamimu, ya, atau suamimu atau suami yang baru, suami barumu merasakan manisnya madumu. Paham ya manisnya madu? Nah, madu dan racun. Ya, itu maksudnya. Jadi jelas dari sini bahwasanya tidak hanya sekedar pernikahan saja, akad saja. Karena ini untuk mencegah terjadinya tadi tahlil. Ya. Walaupun benar seorang laki-laki ingin menikahi janda tersebut misalnya, si wanita yang sudah ditalak 3 tadi, awalnya memang tujuan dia menikahi wanita tersebut karena suka dengan wanita tadi atau karena ingin membina rumah tangga dengannya. Ya, kemudian terjadi ketidakcocokan, lalu keduanya bercerai tanpa berhubungan dulu. Kadang kan ada seperti itu. Belum terjadi hubungan, ya, suami istri, hubungan intim, kemudian terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, akhirnya keduanya pisah. Bahkan kadang kejadian itu masih walimah saja sudah terjadi pertengkaran, ya, di hari akad walimah, hari itu juga di hari perpisahannya mereka, hari fasahnya akad mereka, karena kedua-duanya minta lepas, nggak mau bersama. Ada yang seperti itu. Taib. Nah, maka ini dia diantara pernikahan yang terlarang, yaitu menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3. Tidak boleh dinikahi lagi, terlarang. Apabila dia menikahi mantan istri yang sudah dia talak 3 sebelum si wanita tadi menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan belum merasakan madunya, maka pernikahan ini terlarang. Ini pernikahan yang haram, ya, dalam hukum Islam. Taib. Apabila itu terjadi maka harus dipisah dulu. Ya, jika itu terjadi maka rusak akadnya, dipisah. Tidak boleh dan statusnya bukan suami istri. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai dengan sebab hubungan yang terlarang tersebut sampai memperoleh keturunan lagi. Ya, ini bisa anak tersebut anak yang lahir tanpa akad yang sah atau anak zina jadinya. Na'udzubillah. Baik, kemudian yang J. Nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram. Nah, ini tidak boleh. Apakah itu hubungan intim suami istri ataukah memang pada waktu ihram melakukan akad nikah? Bahkan melamar pun tidak boleh. Khitbah, melamar pun tidak boleh. Sebagaimana disebutkan, orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhrimu la yankihu wa la yakhtubu. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh juga khitbah, enggak boleh melamar. Mungkin ketemu di sana kan di tanah haram, melihat wanita bersama keluarganya, ini anaknya Pak, iya, saya mau melamarnya Pak, kan begitu. Dari negara mana Pak? Dari negara India misalnya, saya Indonesia, saya mau melamar anak bapak ini, nggak boleh lagi ihram, ya. Ini perbuatan yang terlarang dan tidak sah pernikahan ataupun khitbah atau bentuk melamar seperti ini. Baik. Dia nggak ngantuk, tapi kayaknya yang mendengar yang ngantuk. Ya, itu dia poin J. Nah, kemudian berikutnya poin yang K, huruf K. Sini beliau memberikan urutan dengan urutan huruf ya, bukan angka. Kalau mau tahu angka nanti tinggal ditulisin saja itu yang keberapa. Poin K. Nikah dengan wanita yang masih bersuami. Nah, ini nggak boleh juga. Masih ada suaminya kemudian dia nikahi wanita itu, haram. Ya, dan tidak sah pernikahannya. Dan ini nanti yang bisa menjadikan li'an. Yang bisa menjadikan apa? Li'an. Ketika sang suami mencurigai istri
istrinya, karena istri itu adalah firash, ya, kasur yang dimiliki oleh si suami. Makanya dalam hadis Nabi SAW, di antara kewajiban seorang istri, kalau kewajiban suami bagi istrinya, ya, maka hendaknya si suami berbuat baik kepadanya, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna, ya, wa ta'amihinna. Kewajiban para suami kepada istri adalah berbuat ihsan kepada istrinya di dalam memberikan pakaian, di dalam memberikan makanan, di dalam memberikan nafkah, berbuat ihsan kepada mereka. Dan kewajiban seorang istri kepada suaminya, tidak boleh seorang laki-laki dia izinkan masuk ke dalam rumah tanpa izin suami, dan jangan dia biarkan seorang laki-laki pun naik ke atas kasurnya. Nah itu kata beliau, ya, nggak boleh. Ya ini dia, dan itu yang bisa mengakibatkan dugaan-dugaan, tuduhan. Ya, ketika seorang laki-laki atau seorang suami meragukan istrinya dan meragukan anak yang lahir darinya, ya, makanya pernah kita bahas, bahkan sekiranya seorang istri berzina, betul-betul dia berzina ataupun menikahlah, kalau dikatakan juga menikah dengan akad, ya tidak sah akadnya, atau berzina dengan laki-laki yang lain sampai memiliki anak, ya, sampai memiliki anak, dan ini anaknya adalah anak zina. Tapi ketika suami yang sah mengakui itu sebagai anaknya, maka si laki-laki penzina nggak bisa mengambil anak itu, mengklaim anak tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi SAW bahwasanya, ya, al-walad firash, bahwasanya anak itu milik dari sepemilik kasur. Ya. Nah begitu juga sebaliknya, ketika suami mencurigai, tapi kalau tadi suami misalnya nggak menerima, udah jelas itu zina, dan dia mengatakan itu bukan anak saya, maka ya ini bisa menjadi anak zina yang dinasabkan kepada si wanita, bukan kepada si laki-laki tadi. Nah begitu juga ketika seorang laki-laki tidak mempercayai anak yang lahir dari istrinya tadi. Nah ini bisa li'an, sama-sama bersumpah, ya, kemudian dipisah karena si suami tidak menerima itu sebagai anaknya, maka masing-masing bersumpah, ya, masing-masing bersumpah, kemudian dipisah, dan keduanya nggak boleh menikah lagi. Ya, kemudian anak yang terlahir yang sudah ditolak oleh si suami tadi, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Li'an itu seperti melaknat, masing-masing melaknat sampai beberapa kali. Ya, karena si suami tidak bisa membawakan saksi. Nah, pada dasarnya menuduh zina harus membawa saksi, sementara dia adalah istrinya sendiri. Dia tidak bisa bawa saksi, maka li'an namanya. Mula'anah, saling melaknat, kemudian dipisah. Baik. Maka ini perbuatan yang haram, menikahi wanita yang masih punya suami, tidak boleh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, demikian juga para muhsanah. Makanya dibilang ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Ya. Berzina setelah merasakan nikah, atau dia berzina tapi belum pernah merasakan nikah. Ya, muhsan dikatakan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sayyib zani. Sayyib itu artinya sebenarnya janda. Ya, karena sebenarnya dalam Islam itu tidak ada penyebutan duda. Ya, yang ada hanyalah janda. Itu dalam istilah Indonesia saja duda. Ya kan? Karena laki-lagi itu dalam syariat Islam dibolehkan untuk menikah walaupun masih ada istri. Boleh menikah lagi. Yang penting tidak lewat dari 4, kan begitu. Sehingga tidak ada istilah duda sebenarnya bagi laki-laki. Itu hanya status saja mungkin di negara kita. Dibuat status duda gitu ya, ketika istrinya meninggal dunia. Tapi dalam syariat Islam itu tidak. Ya, makanya sering disebut itu dalam
hadis-hadis itu disebut thayyib, lebih banyak itu thayyib, yaitu janda. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang kecuali karena salah satu dari 3 alasan ini. Lalu Nabi mengatakan as-sayyibu zani, ya, seorang yang sudah menikah lalu dia berzina. Sayyib, janda, ya, seorang yang janda, maksudnya ini yang sudah merasakan nikah, kan begitu. Ya, walaupun dia tidak memiliki pasangan di hari itu, tapi dahulunya dia pernah menikah, maka ketika dia berzina, maka hukumannya bukan dicambuk 100 kali, bukan dideras 100 kali, diasingkan 1 tahun, tapi hukumannya dirajam sampai mati. Nah, itu hukumannya. Taib. Nah, demikian juga di sini menikahi wanita yang masih bersuami. Allah Ta'ala menyebutkan wal muhsanatu minan nisa, diharamkan bagi kalian menikahi para wanita-wanita yang muhsanah, wanita yang masih bersuami, yang sedang menjaga kesucian diri dan menjaga kehormatan suaminya. Karena kehormatan suaminya ada pada dirinya, ya firash, dia merupakan kasur dari suaminya yang tidak boleh ada seorang laki-laki pun selain suaminya yang tidur di kasur tersebut. Itu ungkapannya kasur, ya, paham ya kasur. Taib. Kemudian yang L, nikah dengan wanita penzina. Ini juga terlarang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, bahwasanya seorang laki-laki penzina atau penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan, wanita. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika ada laki-laki dan perempuan berzina dan kedua-duanya atau si wanita belum bersuami, ya, yang berzina ini, maka ini sangat pantas dan layak untuk dinikahkan. Apakah sedang hamil si wanitanya dari perbuatan zina tadi ataukah tidak hamil, maka keduanya ini lebih pantas dinikahkan. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal itu bagi orang-orang beriman. Ya, maka lebih pantas mereka, kecuali tadi si laki-laki berzina dengan wanita tapi si wanita punya suami yang sah. Nah, ini tidak boleh dia menikahi si wanita tadi walaupun sudah dia zinai. Kan, tapi si wanita tadi tergantung sama si pemiliknya, yaitu suami yang sah tadi. Kalau tetap dia masih mengikatnya, akadnya masih dia pertahankan, maka anak itu menjadi anak si suami yang sah walaupun benihnya dari laki-laki penzina. Jelas ya? Nah, tapi kalau si suami tidak terima, maka dia lepas. Ya, dia lepas si wanita tadi dan anak tadi menjadi anak zina yang dinasabkan ke ibunya. Baik, demikian. Nah, sebab turunnya ayat ini tadi surah An-Nur ayat 3 adalah peristiwa yang dialami Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Suatu hari ia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi wanita pelacur yang bernama Anak, yang di masa jahiliyah merupakan temannya. Nah, ini ya, apa istilah katanya sekarang ini? Cinta lama bersemi. Kok cinta lama bersemi? CLBK. Saya lupa. CLBK, cinta lama busuk lagi. Apa? Cinta lama bersemi kembali. Ini ya, cinta lama di masa jahiliyah. Teman lama di masa jahiliyah ketemu lagi. Ya, teman di masa jahiliyah dulu ketemu lagi.
Kalau teman di masa jahiliyah dulu ketemu dua-duanya sudah tobat, sudah mengaji dan belum punya pasangan dua-dua, lalu menikah, ya nggak masalah kan begitu, bagus. Ya, tapi kalau teman lama di masa jahiliyah, dua-duanya sudah ngaji, tapi si wanita udah punya suami, kemudian dia godai, ya ini kurang ajar kan gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Taib. Nah, maka Marsad pada waktu itu minta izin kepada Nabi untuk menikahi anak tadi ya, seorang wanita pelacur di masa jahiliyah yang itu merupakan temannya di masa jahiliyah. Tetapi Nabi hanya diam hingga Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Nah, inilah Nabi kita SAW yang menunjukkan ketawaduan beliau. Ya, walaupun beliau faham dan kita faham semuanya bahwasanya beliau SAW adalah utusan Tuhan, utusan Allah, manusia terbaik yang diangkat Allah Ta'ala derajatnya, mendapatkan pangkat Nabi dan Rasul, karena ini adalah pangkat jabatan tertinggi di antara manusia adalah Nabi, Rasul. Sekiranya Nabi tidak mengatakan dia adalah Nabi terakhir, maka hari ini kita boleh bercita-cita jadi Nabi. Ya kan? Masih boleh. Sekiranya Nabi SAW tidak mengabarkan, Allah tidak mengabarkan bahwasanya beliau Nabi terakhir, maka hari ini saya pun akan bercita-cita semoga aku diangkat oleh Allah. Moga-moga Jibril datang. Tapi ketika sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir, sudah jelas nasnya, maka tidak ada pintu lagi yang namanya jadi Nabi, itu jadi Rasul. Karena itu pangkat tertinggi. Langsung malaikat ketemu. Nah, kan begitu ya, ketemu kemudian dikasih wahyu. Taib. Nah, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam. Tatkala ditanya oleh Marsad bahwasanya dia ingin menikahi wanita pelacur di masa jahiliyah yang menjadi temannya di masa jahiliyah yang bernama Anak, beliau pun diam. Lalu Nabi SAW setelah itu memanggil Marsad bin Abi Marsad dan beliau SAW membacakan wahyu yang baru saja diturunkan, yaitu ayat yang kita bacakan tadi. Ya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Lalu beliau SAW pun bersabda kepadanya, jangan kau menikahinya. Ya, jangan kamu menikah dengannya. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini jelas bahwasanya ketika di sana ada seorang laki-laki yang kita dapati dia laki-laki yang ya mutamassik bisyariah, yang berpegang teguh dengan syariat, seorang laki-laki yang menjaga kesuciannya, seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya, lalu dia tertarik dengan seorang wanita yang cantik paras wajahnya mungkin, ya terlihat indah tubuhnya, tapi statusnya adalah wanita penzina atau pelacur atau yang semisal itu, maka kita sampaikan kisah ini bagaimana Nabi SAW melarang Marsad ya bin Abi Marsad Al-Ghanawi untuk menikahi seorang wanita pelacur di masa jahiliyah, ya karena tidak pantas, tidak layak, dan ini diharamkan bagi orang-orang beriman sebagaimana tadi disebutkan di akhir ayat, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ataupun sebaliknya juga, ya, ataupun sebaliknya, seorang wanita yang salihah kemudian mutamassikah bisyariah wa sunnah, kemudian tertarik dengan seorang laki-laki yang mungkin paras wajahnya itu tampan, kemudian tubuhnya itu apa? Sterek namanya. Sintetis. Atletis kan begitu kan? Six pack. Dan seterusnya lah kan begitu. Macho kan gitu ya. Akan tetapi dia dikenal sebagai laki-laki yang suka berzina, maka jangan dinikahkan. Nah, seorang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya tidak boleh menikahi seorang wanita penzina. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatan dirinya tidak boleh menikahi laki-laki penzina, sama saja, jangan. Ini pernikahan yang terlarang, tidak pantas, tidak layak wanita yang baik-baik menikahkan sama laki-laki yang berzina seperti itu. Ya, atau laki-laki yang baik kemudian dinikahkan dengan wanita yang penzina.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-khabithat lil-khabithin. Wanita-wanita yang keji, wanita-wanita yang kotor, yang tidak menjaga kehormatan diri, itu hanya pantas untuk laki-laki yang sama. Laki-laki yang kotor, yang keji, yang tidak bisa menjaga kehormatan. Wal khabithuna lil khabithat, ataupun sebaliknya, laki-laki yang keji, laki-laki yang kotor, yang tidak menjaga kehormatan, lil khabithat. Sampai 2 kali Allah Ta'ala sebutkan. Ya, itu hanya pantas miliknya wanita-wanita yang khabithat juga, yang kotor. Ya, khabith ini juga penyebutan untuk syaitan ya. Syaitan itu dinamai juga dengan khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika mau masuk toilet. Ya, khubuth itu jamak dari khabith. Ya, khaba'ith jamak dari khabithah. Ini penyebutan untuk setan laki-laki, setan perempuan. Kita berlindung kepada Allah ketika memasuki toilet, karena di situ banyak setan laki-laki, setan perempuan. Kalau yang masuk toiletnya itu laki-laki, ya banyak yang goda setan perempuannya, atau sebaliknya. Ya, jadi banyak syaitan-syaitan yang kotor, yang keji, yang berada di dalam toilet itu. Maka jangan berlama-lama di dalam toilet. Orang yang suka berlama-lama dalam toilet itu ada masalah berarti. Dan biasanya orang yang suka merokok itu suka sekali merokok di toilet. Nggak tahu kenapa seperti itu. Mungkin karena temannya kan. Ya, karena saya dapatin itu teman-teman saya dulu suka sekali itu merokok di dalam toilet. Gitu ya. Kenapa suka merokok di toilet? Nggak tahu, enak katanya. Ya, baik. Nah, demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang thayyibah itu untuk laki-laki yang thayyib. Jadi Allah Ta'ala jodohkan, Allah Ta'ala dampingkan yang baik sama yang baik. Ya, wat-thayyibatu lit-thayyibin, atau sebaliknya wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang thayyib untuk wanita yang thayyibah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersih dari apa yang dituduhkan oleh manusia. Mubarra'un yakni orang yang bari, sudah bersih, terbebas dari tuduhan. Walaupun orang-orang menuduh mereka dengan tuduhan yang keji. Karena di masa jahiliyah dulu, ini di antara jahatnya orang-orang yang tidak menjaga kesucian. Ya, laki-laki yang tidak menjaga kesuciannya, wanita yang tidak menjaga kesuciannya. Kalau mereka mendapati ada laki-laki yang menjaga kesucian, kalau para wanita yang khabithat tadi mendapati ada wanita yang thayyibah, itu akan mereka lemparkan tuduhan supaya diri mereka selamat dari tuduhan keji. Mereka lemparkan kepada orang yang menjaga kesucian, padahal dia yang tidak menjaga kesucian, ataupun wanita atau laki-laki yang keji. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka ini, yakni tadi yang thayyibat dan thayyibun, mereka ini adalah orang-orang yang terbebas dari tuduhan keji tersebut. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ya, jadi apabila suatu saat di sana seorang yang multazim, seorang yang thayyib, seorang wanita yang thayyibah, betul-betul menjaga kesucian, lalu dia diuji oleh Allah dengan tuduhan keji, kemudian dia bersabar, maka Allah Ta'ala janjikan baginya maghfirah. Allah ampuni dia walaupun dia sedang tertuduh, diuji dengan tuduhan keji, lalu dia sabar menerima ujian itu, maka lahum maghfirah, kata Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan akan mendapat rezeki yang mulia. Taib, yaitu berupa surga Allah. Itu rezeki yang paling mulia adalah masuk surga. Taib. Nah, kemudian namun apabila keduanya telah bertaubat,
dengan taubat nasuha, taubat yang benar, jujur, ikhlas, serta masing-masing telah memperbaiki diri, maka wanita itu boleh dinikahi. Di antara tanda taubat, seseorang itu memperbaiki diri. Itu tanda dia betul-betul bertobat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, annahu man 'amila minkum su'an bijahalati, ya, thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim, atau fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan buruk karena kebodohannya, kemudian dia taubat setelah itu, wa aslaha, lalu berusaha memperbaiki diri. Nah, terlihat dia melakukan islah. Ya, aslaha itu dari kata soluha, soleh. Jadi dia menampakkan berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan dirinya menjadi seorang yang saleh, maka sungguh Allah Ta'ala akan mengampuni dan menerima taubatnya. Nah, kalau dia sudah benar-benar bertobat dari perbuatan zinanya, ya, dia sudah bertobat dari perbuatan kejinya, maka tidak mengapa wanita itu dinikahi. Ya, dan sudah jelas lah tampak tanda-tanda kebaikannya. Ya, yang dahulunya dia dikenal berzina, kemudian sekarang dia dikenal dengan menjaga kesucian. Wanita itu menjaga kesuciannya. Ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat lalu memperbaiki diri dan menjelaskan bahwasanya dia bukan lagi orang yang berbuat maksiat. Maka mereka inilah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina kemudian hendak menikahi wanita yang dizinahinya. Nah, ini dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata tentang seorang laki-laki yang berzina kemudian hendak menikahi wanita yang dizinainya juga. Maka kata Ibnu Abbas, yang pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama haram sedangkan yang terakhir halal. Nah, di sini juga asar ini yang mendasari para ulama, ya, berpendapat bahwa laki-laki dan wanita yang berzina mereka lebih pantas untuk dinikahkan. Ya, dinikahkan, baik dia dalam keadaan belum hamil ataupun sedang hamil. Karena sejatinya itu bukan istrinya dan dia tidak punya suami, sehingga lebih pantas dia langsung dinikahkan. Baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ditanya perihal lelaki yang berzina dengan seorang wanita lalu menikahinya, maka mereka menjawab, tidak mengapa jika keduanya telah bertaubat dan memperbaiki diri, nikahkan. Ya, karena itu yang paling utama, keduanya bertaubat dan berusaha memperbaiki diri ataupun melakukan islah. Ya, islah itu bukan hanya berdamai maknanya, ya, tapi melakukan perbaikan, melakukan sebab-sebab kesolehan. Ya, itu dia. Saya pernah buat tulisan itu antara solih dengan muslih. Bukan nama orang si solih sama si muslih, ya, tapi dari sisi makna dan dari sisi tinjauan dalil. Bahwasanya ketika seorang solih itu hanya sebatas berusaha memperbaiki diri, kemudian dia tidak, ya, berusaha untuk memperbaiki orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau muslih kedua-duanya, dia memperbaiki diri dan memperbaiki orang yang ada di sekelilingnya. Nah, itu yang paling utama, ya, seorang yang muslih dibandingkan seorang yang soleh. Walaupun seorang yang soleh adalah orang yang baik juga dalam pandangan Islam, akan tapi ketika dia membiarkan orang-orang di sekelilingnya yang sudah urusan kalian, nah itu yang akan menjadi nilai, menjadi minusnya seorang yang hanya sebatas soleh untuk dirinya sendiri, tapi tidak berusaha memperbaiki keluarga ataupun tidak memperbaiki lingkungan atau masyarakat secara umum. Baik. Kemudian masuk yang M, pernikahan yang terlarang yang berikutnya, kata beliau di sini, yaitu menikah lebih dari 4 wanita.
Ya, nikah dengan lebih dari 4 wanita. Makanya dulu saya pernah baca sebuah tulisan itu, ada seorang ustadz ditanya, "Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita sekantor?" Kata ustadznya, "Nggak boleh, haram. Karena satu kantor itu ada berapa puluh wanita, kan begitu? Nggak boleh. Kalau mau sampai 4 saja." Kalau satu kantor itu dinikahi wanitanya semua, nggak boleh, banyak betul. Ya. Jadi yang dibolehkan bagi kaum laki-laki muslimin, ya, dalam satu waktu mereka hanya dibolehkan mengumpulkan 4 wanita saja sebagai istri, maksimalnya 4, tidak boleh lebih dari 4. Ini tidak bisa kita samakan dengan Nabi SAW, karena pada diri beliau ada kekhususan-kekhususan yang itu tidak kita miliki, yang tidak boleh dan tidak berlaku bagi kita. Makanya di sana para ulama ketika melihat sebatas perbuatan Nabi itu belum tentu menjadi amalan kita, ya, belum tentu menjadi syariat untuk kita kalau sebatas perbuatan Nabi. Karena kalau sebatas perbuatan Nabi itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari kita hukum, ya, menjadi kita hukum dengan sesuatu yang dia ucapkan. Beliau berkata begini tapi berbuat yang berbeda, kan begitu. Beliau berucap tapi apa yang beliau lakukan berbeda dari yang dia ucapkan untuk kita, untuk umatnya. Ya, bisa jadi itu kekhususan, bisa jadi beliau hanya ingin menjelaskan hukumnya tidak lagi wajib tapi sunnah, atau sebuah larangan bukan lagi haram akan tapi itu makruh, sehingga beliau pun melakukannya. Tapi beliau larang, kok beliau melakukannya? Bisa jadi yang beliau maksud dilarang itu adalah makruh saja, tidak sampai kepada keharuman. Bisa jadi sebatas perbuatan Nabi itu adalah kekhususan untuk beliau, ya, kekhususan untuk beliau. Baik. Sebagaimana halnya ini, nanti beliau SAW melarang. Di sini ya, nanti disebutkan beliau SAW melarang, ya, orang-orang yang datang membawa 9 istri, kemudian tahan yang 4 saja, yang lainnya lepaskan, ceraikan. Nah, sementara beliau sendiri istrinya 9, ya, bahkan disebutkan sampai 11. Tapi ini kekhususan, sama halnya seperti masalah harta, zakat ataupun sedekah, itu haram bagi Nabi dan keluarganya, tapi halal bagi kita, bagi umatnya, ya, bagi umatnya, bagi orang yang berhak, ataupun sedekah itu berhak kita ambil, kita miliki, kita terima. Tapi untuk keluarga Nabi SAW tidak demikian. Begitu juga zakat dan yang lainnya, seperti puasa wisol. Tahu puasa wisol kan? Nabi melarang para sahabat puasa wisol. La tuwasilu, yani siam. Jangan kalian melakukan puasa wisol. Dari kata wasola, maksudnya nyambung. Hari ini dia puasa, besok maghrib baru buka. Nah itu puasa wisol gitu ya. Besok maghribnya baru buka, bukan maghrib nanti, besoknya baru buka. Ya, Nabi melarang para sahabat melakukan puasa wisol. Nah, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kamu sendiri melakukan puasa wisol?" Ternyata beliau sendiri melakukannya. Adapun aku beda. Nah, kan begitu. Kalau aku, Allah yang memberi aku makan dan minum, langsung Allah yang memberi aku makan dan minum. Aku berbeda. Berarti ada kekhususan untuk Nabi. Nah, itu menghukumi sebatas perbuatan Nabi. Baik. Nah, menikah dengan lebih dari 4 wanita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ketiga, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Dan jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap, ya, hak-hak wanita ataupun wanita yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya, bukan dijumlah semua ya. Maksudnya pilihan 2, ya, 3 atau 4. Boleh dia 2 istrinya, boleh 3 atau 4. Ya. Kenapa dalam ayat ini disebutkan yatama, anak-anak yatim? Ya, karena
biasanya ketika ada seorang ayah meninggal yang dia punya anak wanita, ya, kemudian si ayah yang meninggal tersebut meninggalkan banyak harta, lalu dibagi hartanya tadi dengan bagian, ya, syariat Islam atau yang dikenal dengan waris. Nah, anak-anak wanita yang yatim ini, yang masih kecil, ini kan memiliki harta, kaya. Jadi makanya tidak setiap anak yatim itu miskin. Ya kan begitu kan? Ada anak yatim yang kaya-kaya. Nah, anak yatim yang kaya ini hati-hati. Orang yang mengurus harta anak yatim, ya, orang-orang yang mengurus harta anak yatim, jangan sampai mereka khianat. Nah, di masa itu ada orang-orang yang mengurus harta anak yatim ini, ya, dan mereka itu khawatir nggak berbuat adil. Ini saya ngurus sampai dia besar, nanti saya nikahi kan boleh. Saya menikahinya karena hartanya atau karena memang ingin menikah dengan wanita tersebut. Nah, ada kekhawatiran nanti nggak bisa berbuat adil dengan anak-anak yatim tersebut, karena anak yatim tersebut wanita-wanita, ya, anak yatim maksudnya anak wanita yang yatim, karena dia memiliki harta dari bapaknya yang meninggal dunia, dia khawatir nggak bisa berbuat adil, ya sudah, cari wanita yang lain, boleh 2, 3 atau 4. Nah, itu dia sini. Makanya itu berkaitan dengan anak yatim ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir nggak bisa berbuat adil dengan anak-anak yatim tadi yang kaya, kalau sekiranya kalian menikahinya, karena kan bisa saja itu disembunyikan. Mereka kan nggak tahu, masih kecil. Ya, mereka itu masih kecil. Bahkan ketika kita nanti misalnya mengelola harta anak yatim, mengurus harta anak yatim, ketika mereka sudah dewasa, sudah baligh, itu tidak langsung kita memberikan harta tadi kepadanya, tapi kita uji dulu dia sudah bisa mengelola harta atau belum. Kalau dia memang sudah mampu mengelola harta dan tidak mudah ditipu oleh manusia, maka kita serahkan hartanya. Ini harta ayahmu dulu, bagianmu. Ya, dulunya 500 juta, daripada hancur, binasa, habis dipakai begitu saja, kami kelola, sekarang jadi asetnya 1,5 M, ini punyamu. Nah, itu misalnya gitu kan. Nah, itu dia. Itu contohnya. Nah, ini kalau dinikahi, dia sendiri yang ngerawat, dia yang mengelola harta, ini khawatir nggak adil. Ya kan gitu kan? Khawatir nggak adil. Ini saya menikahinya karena hartanya atau memang ingin menikahi dia? Hanya semata-mata menikahi dia. Nah, kalau khawatir, khiftum, khauf, ada rasa takut kalian untuk, ya, jadi nanti nggak buat adil kepada wanita-wanita yang asalnya dia yatim. Cuma kalau anak yatim itu kalau udah balik bukan anak yatim lagi namanya, nggak ada bapak yatim, udah berjenggot kok anak yatim gitu ya. Dan yang nggak ada itu anak piatu. Kalau kita di sini ada anak piatu, tahu anak piatu ya? Hah? Anak piatu itu apa? Yang nggak ada mamaknya kan? Iya, bahkan ada mamaknya yang lain kan? Ya, dalam Islam itu anak piatu itu nggak ada sebenarnya. Dalam istilah Indonesia itu disebutkan ada anak piatu, yaitu anak yang meninggal ibunya. Padahal semasa ibunya masih hidup, bapaknya masih boleh ada ibu yang lain kan, begitu kan? Jadi istri yang lainnya. Makanya dalam Islam itu yang sering disebut itu anak yatim. Ya, kemudian si wanita yang ditinggal oleh suami, kemudian dia menjadi janda, dan itu yang banyak disebutkan. Bahkan itu dianggap sebagai jihad. Ya, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha membantu janda, bukan hanya sebatas menikahinya ya, maksudnya membantu pembiayaannya gitu ya, membantu usahanya atau membantu penghidupan anak-anaknya, itu pahalanya seperti berjihad. Ya, pahalanya seperti Anda keluar berperang melawan orang kafir. Itu pahalanya seperti itu. Harta yang kita keluarkan untuk bantu para janda itu seperti jihad fi sabilillah, kata Nabi. Ya, baik. Nah, ini dia, kembali ke sini tadi, bahwasanya menikah, ya, dengan wanita 2, 3 atau 4 kata Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah radhiyallahu anhu masuk Islam. Seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah radhiyallahu anhu masuk Islam. Sedangkan ia memiliki 10 orang istri.
Dia masuk Islam, kemudian bawa 10 istri. Di masa jahiliyah memang nikahnya kan bebas. Pernikahan di masa jahiliyah itu pernikahannya serba bebas. Macam-macam pernikahannya. Itu diantaranya itu nikah syighar, itu yang kita bahas ya, nikah syighar, kemudian ya bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya. Nah, Ghailan bin Salamah ketika dia masuk Islam, maka dia membawa 10 istri ke hadapan Nabi. Yang mana 10 istrinya tadi juga semuanya turut masuk Islam. Semua istrinya masuk Islam. Dia masuk Islam, 10 istrinya juga masuk Islam. Dia masukkan Islam. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk memilih 4 orang saja darinya. Sedihnya yang 6 itu ya kan, udah masuk Islam lagi. Kemudian dilepas. Setelah masuk Islam dilepas mereka, dia cari suami laki-laki yang lain. Baik. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk memilih 4 orang saja darinya. Seraya beliau bersabda, amsik arba'an wa fariq sa'irahun. Kamu tahan yang 4 saja, tetaplah kamu bersama 4 istrimu, dan yang lainnya atau selebihnya ceraikan. Ya, ceraikan selebihnya. Yang 6-nya kamu lepas, bukan istri lagi. Juga ketika Qais bin Al-Harith, tadi Ghailan bin Salamah, demikian juga Qais bin Al-Harith radhiyallahu anhu mengutarakan niatnya untuk masuk Islam. Sedangkan dia punya 8 istri. Ya, di masa kafirnya dia punya 8 istri. Setelah mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kondisinya bahwasanya dia akan masuk Islam, tapi istri saya 8, lalu beliau bersabda kepadanya, ikhtar minhunna arba'an. Kamu pilih 4 saja dari mereka, lalu selebihnya kamu lepaskan, kamu ceraikan. Baik. Nah, ini pernikahan yang terlarang, yaitu ketika seorang menikah istri yang kelima. Ini nggak boleh, terlarang. Ya, tidak sah pernikahannya dan harus dipisah, dibatalkan ataupun difasakh. Ya, difasakh gitu ya, dinyatakan tidak sah akadnya tersebut ataupun batal. Baik, kita masuk yang N, yang berikutnya. Di antara pernikahan yang terlarang adalah menikah namun dengan niat untuk mentalak. Nah, ini kayaknya banyak terjadi belakangan ini. Bahkan dahulu di kampung saya, ketika ada dari daerah Saudi kemudian ingin melakukan penelitian, satu tugas ya, lalu dia minta dicarikan istri. Kemudian beberapa ustadz pada waktu itu menanyakan apakah nanti setelah menikah dia akan dibawa. Tidak, di sini saja, karena begitu. Nanti saya setelah selesai saya kembali sendiri. Nah, itu jadi masalah waktu itu. Sehingga pada waktu itu ya dari beberapa ada ustadz waktu itu tidak bersedia untuk mencarikan. Ya, kenapa? Karena menganggap nikah seperti itu tidak sah. Ya, karena sudah ada niat untuk mentalak dan meninggalkan seperti itu. Tapi ya terkadang jadi dilema juga, karena ada sebagian wanita yang mau, ya nggak apa-apa. Yang penting fulusnya kencang, ya kan, lancar. Nah, itu jadi kadang jadi masalah juga, jadi dilema juga. Akhirnya sejauh yang saya tahu waktu itu saya nggak terlalu mengikuti. Sepertinya dia jadi juga menikah. Ya, ada wanita yang mau. Setelah selesai waktu itu sudah dia pulang, ditinggalkan ya wanita itu. Nah, demikian. Maka di sini beliau bahas ya, Ustaz Yazid di sini membahas di antara bentuk pernikahan yang terlarang adalah nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak ini diharamkan dari sisi bahwa nikah dengan niat tersebut mengandung penipuan terhadap istri dan keluarganya. Padahal Nabi SAW telah mengharamkan penipuan dan kecurangan. Ya, karena hikmah dari pernikahan ini bukanlah sementara. Sedangkan kita dapati, sudah kita bahas, nikah mut'ah yang awalnya dibolehkan itu sudah diharamkan.
Itu pun karena kondisi manusia pada waktu itu nggak sama. Karena waktu itu adalah ya masa-masa Islam baru muncul. Keadaan manusia itu masih bergejolak, belum mendapatkan posisi kejiwaan yang sempurna dengan sempurnanya Islam. Kondisi kejiwaan mereka pada waktu itu, sebagian mereka itu ada yang betul-betul sudah tidak senang lagi dengan dunia. Pengennya sudah pikirannya, hatinya udah mati aja. Mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak tertarik dengan wanita. Ini kan berbeda kondisinya. Seperti ini kan akan merusak juga kalau sampai mereka nggak punya keinginan menikah. Seperti yang sudah kita bahas, Islam juga di sisi lain melarang perbuatan tabattul, yaitu mengebiri diri tidak mau menikah dengan wanita, ya, ataupun menempuh hidup ruhbaniyah, menempuh hidup kerohiban, ya, dengan alasan untuk ketaatan kepada Allah. Ini nggak dibolehkan. Hingga pada waktu itu, itulah hikmahnya kenapa dibolehkan nikah mut'ah, supaya para laki-laki mujahidin ini, kaum muslimin yang tadi awalnya sudah nggak ada pikiran untuk nikah dan sudah ya ibadah terus, mereka juga menganggap pada pernikahan itu ada kenikmatan, ada karunia Allah, ada pahala. Karena pada pernikahan itu ada pahala. Ya, mengapa kita mencari pahala dalam waktu sementara saja? Kan begitu kan? Kalau sekiranya itu bisa dalam waktu yang berkepanjangan sampai kita mati, itu lebih utama. Bukankah Nabi kita yang mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah? Pada bud', maksudnya pada kemaluan kalian itu ada pahala sedekah. Itu karena sebab pernikahan. Yang awalnya kalau tidak karena akad nikah, kalau bukan karena nama Allah yang disebutkan, maka haram hubungan itu. Ya itu tidak? Haram, bahkan itulah zina. Tapi ketika dia ada ijab qabul, ada syarat-syaratnya, ada nama Allah Ta'ala di sana, sehingga kemaluan itu berpahala. Ya tidak mungkin seorang itu meniatkan pahala tapi sementara saja. Nikah tapi dengan niat untuk ditalak. Taib. Nah, maka kata beliau ini perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung penipuan, kecurangan. Ya, ada niat yang tidak baik. Sebab jika si wanita tahu bahwa laki-laki itu menikahinya hanya untuk batas waktu tertentu, niscaya ia tidak akan mau menjadi pendamping hidupnya. Kecuali tadi, kadang ya itu tadi dilema juga, ada wanita yang tetap mau. Kenapa? Karena diiming-imingi dengan harta, ya, dengan dunia. Nah, itu yang akan menjadi satu sisi yang akan merusak juga jadinya. Baik. Demikian pula keluarganya pasti tidak akan suka. Sebagaimana laki-laki itu tidak meridhoi anak perempuannya dinikahi seorang laki-laki yang berniat menceraikan anaknya itu setelah hajatnya terpenuhi. Ya, tidak ada ayah yang setuju seperti itu. Kalau ada itu memang kelewatan juga. Ya, seorang ayah yang setuju kemudian saya menikahi dia selama mungkin studi saya di sini. Nah, biasanya begitu kan, selama studi saya sekian tahun di sini saja. Setelah itu saya nanti tinggalkan, nggak bawa dia. Ya, pastinya seorang ayah tidak setuju seperti itu. Ya. 6. Maka bagaimana dia bisa ridho untuk dirinya sendiri melakukan perbuatan yang tidak dia ridhoi terjadi terhadap kehidupan pribadinya? Ini termasuk perkara yang menyelisihi iman berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu berupa kebaikan. Ya. Dia tidak suka anak wanitanya diperlakukan seperti itu, atau ibunya misalnya yang sudah janda diperlakukan laki-laki seperti itu, dinikahi sementara saja. Dia nggak setuju. Lalu bagaimana dia setuju memperlakukan itu pada wanita yang lain? Ya sama. Ya, baik. Nah, pendapat yang membolehkan, kata beliau, pendapat yang membolehkan nikah dengan niat talak ini dimanfaatkan orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Kadang seperti itu. Ya, ada sebagian orang itu semakin mendalam membahas pembahasan-pembahasan ulama, tapi terlihat semakin
zindik. Semakin zindik maksudnya semakin mendekati munafik. Ya, yang hanya ingin mendapatkan manfaat saja dari Islam. Kan munafik seperti itu. Mereka hanya ingin mendapatkan manfaat saja dari Islam, tapi sebenarnya dia nggak suka dengan Islam. Ya, makanya para ulama mengatakan ada istilah zindik itu adalah orang-orang yang mau cari enaknya saja dalam Islam. Dalam masalah pernikahan, dia cari ini mana fatwa para ulama yang paling enak. Oh, Hanafi, Imam Abu Hanifah misalnya membolehkan pernikahan tanpa wali sah. Ini masalah pernikahan ini, kan begitu kan? Sehingga dia mencari wanita nanti nggak apa-apa kok, aku mazhab Hanafi, boleh saja menikah tanpa wali. Jadi berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan ulama. Kita katakan ulama itu bukan nabi. Kita beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai kita ini mencari kekurangannya, nuksannya itu para ulama. Karena ulama itu manusia juga, betul itu manusia mereka. Kita menghormati mereka dalam perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Tapi ketika ada satu dua yang kecil, ada ketergelinciran pada mereka, maka kita minta ampunan kepada Allah untuk mereka, bukan mengambilnya itu. Nanti kecenderungan dengan khamar kan, cari-cari fatwa ulama, di mana ulama yang agak ringan ini fatwanya, ijtihadnya. Oh, Imam Ahmad itu hanya membatasi khamar itu kalau dari perasan anggur. Selainnya walaupun memabukkan itu bukan khamar. Iya kan? Wah, dapat ini gandum bisa diolah jadi khamar juga. Wah, sudah. Kalau masalah khamar saya Imam Ahmad. Kalau masalah pernikahan saya Imam Abu Hanifah. Kalau masalah musik saya Ibnu Hazm. Habis dia setiap hari apa? Setiap hari dia gonta-ganti wanita. Ya kan? Kemudian dia minum khamar, yang penting bukan dari bahan ya anggur, ya, sambil dia main musik juga tiap hari. Tenggen dia tiap hari kan gitu dengan wanita. Semua ada fatwanya katanya, ada ulamanya. Zindik seperti ini. Ini mirip munafik seperti itu. Rusak agama. Ya. Makanya kenapa para ulama mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan ingin merendahkan ulama, bukan. Ada memang sebagian dai itu kepanasan ketika dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Lalu ulama mau dikemanakan katanya? Bukan. Ulama itu tetap kita hormati, tapi kita ingin menutup pintu dari kezindikan seperti ini. Ya, kita ingin menutup pintu dari kezindikan seperti ini. Ini bahaya memang seperti ini. Jadi sengaja menuntut ilmu hanya mencari-cari kelemahan ulama. Dia dapat, oh enak ini, karena sesuai hawa nafsu kan begitu. Udah dapat tadi itu. Belum lagi nanti fatwa-fatwa yang lainnya. Begitu kan? Belum fatwa-fatwa yang lainnya. Habis dia hanya mencari kelemahan-kelemahan ulama, dia kumpulkan dalam satu kitab. Semua ini ada ulamanya katanya. Kita harus toleransi dengan ulama, enggak boleh saling menyalahkan. Ya salah kamu beragamanya begitu. Ya, salah seperti itu. Kita berusaha untuk mencari pendapat ulama yang sangat dekat dengan dalil. Ya, kemudian melihat ijma, melihat itu juga nanti jumhur. Ya, mayoritasnya para ulama bagaimana mereka membahas. Tapi ya. Nah, ini dia, ini kata beliau ini. Walaupun ada ya namanya pendapat, namanya ahlul ilmi. Mereka juga manusia biasa. Ketika mereka membahas, kemudian ada sisi-sisi kelemahan yang mungkin mereka tidak melihat dalil yang ini. Mungkin yang mereka kumpulkan hanya 1, 2, 3 dalil. Tapi ulama yang lain mendapatkan pembahasan itu sampai 10, 20 dalil yang dikeluarkan semuanya intisari dan faedahnya. Sehingga mereka menyimpulkan itu lebih rapi. Mereka menyimpulkannya itu lebih teliti, lebih tafsili, lebih rinci. Dibandingkan mungkin ulama ini tidak mendapatkan dalil-dalil yang itu, hanya sebatas yang ini, lalu dia simpulkan beberapa kesimpulan yang kelihatan masih boleh. Nah, kan seperti itu kadang. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk melihat, betul-betul meneliti dan meniatkan tujuan kita untuk mencari kebenaran, bukan ingin menghibur hawa nafsu, bukan. Ya, bukan tujuan kita untuk itu. Taib. Maka disitulah kenapa para ulama itu bangkit dan sering mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat, terutama 3 generasi. Kenapa? Karena ini pemahaman yang memang langsung mereka dari manusia terbaik.
Itu dari Nabi Muhammad SAW. Hasil didikan Nabi pemahamannya itu. Iya. Nah, pendapat yang membolehkan nikah dengan niat talak ini dimanfaatkan orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Dengan keji mereka pergi ke beberapa negeri dengan tujuan menikah dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja. Nah, itu dia. Datang ke Indonesia, alami dulu ke kampung saya itu. Datang ke sana. Kemudian di beberapa kota-kota yang lain mungkin ya, kota-kota besar di sana. Ya, mereka hanya untuk menikah saja dalam waktu tertentu. Ada walinya, kata mereka, sah kok ini. Karena terpenuhi semua, walinya ada, mahar ada, saksinya ada, kan begitu. Ya, kemudian ada ijab kabulnya, kedua mempelai sudah ada, walimah lagi setelah itu. Tapi niatnya tadi hanya sementara saja, hanya untuk tujuan dagangnya misalnya, untuk tujuan kerjanya, untuk tujuan pendidikannya. Setelah itu udah dia tinggalkan. Ya, taib. Nah, dengan keji mereka pergi ke beberapa negeri dengan tujuan menikah dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, lalu kembali ke kampung halaman selepas hajatnya terpenuhi. Sungguh ini termasuk pelanggaran syariat yang besar. Karena itu, menutup pintu pernikahan buruk ini sangat diutamakan karena ada penipuan dan kecurangan di dalamnya. Selain itu, banyak manusia yang tidak sanggup mencegah hawa nafsu pribadinya dalam melanggar berbagai larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di sana ada kecurangan, ada kezaliman. Terlebih lagi ketika nanti para wanita dan keluarganya tidak tahu niat buruknya tadi, akhirnya kecewa. Ya, betapa banyak kita dapati para wanita-wanita ketika kita tanya mana ayahnya, ayahnya kembali lagi ke negaranya. Ya kan? Ayahnya kembali lagi ke negaranya. Ini paling banyak kasus itu antar lintas negara. Ya, antar lintas negara. Biasanya seperti itu, banyak yang terjadi. Kalau dia lintas provinsi kayaknya agak jarang lah, karena masih bisa didatangi kan begitu ya ketika dia pergi meninggalkannya. Tapi kalau udah lintas negara kan berat, jauh. Belum lagi prosedur-prosedur masuk negara orang lain. Nah, maka harus lebih berhati-hati. Baik, kemudian yang berikutnya ya, huruf O. Pernikahan yang terlarang adalah nikah tanpa seizin wali. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Jelas ini. Tidak sah pernikahan kecuali bersama wali. Ya. Bahkan wanita yang tidak ada wali sekalipun, misalnya sebatang kara di satu tempat, maka harus tetap ada wali. Ya, harus tetap ada wali, yaitu penguasa di situ. Atau sultan di dalam bahasa sabda Nabi SAW, dia menyebutkan sultan, penguasa. Itu berhak menjadi wali bagi para wanita yang tidak ada wali pada waktu itu. Ataukah dia anak zina misalnya, ya, anak dari hasil zina, kemudian tidak ada ayah, ya, karena nggak mungkin ibunya jadi wali, maka sultan pada waktu itu sebagai walinya, ataupun yang mewakili. Kalau kita di Indonesia dari yang diwakilkan oleh pemerintah itu kantor urusan agama, ya, KUA, ya, KUA. Atau dulu saya waktu kecil itu biasa disebut Tuan Kadi, Qadi sebenarnya, Melayu. Dan saya banyak Melayu di sana. Qadi ataupun Tuan Kadi, biasanya bilang gitu, Tuan Kadi. Ya, atau di tempat yang lain biasanya apa? Penghulu. Apalagi biasanya tukang nikah. Maksudnya tukang menikahkan kan gitu ya. Tukang menikahkan. Intinya dia adalah penguasa kan begitu. Cuma di sini yang perlu saya yang perlu saya sampaikan juga, kemarin ada beberapa kasus yang menurut saya ini dia bukan wali hakim. Ya, dia bukan wali hakim. Yakni orang-orang yang memang bertugas di kantor urusan agama. Ya, mereka bertugas di kantor urusan agama. Kemudian menjadi wali pernikahan wanita, akan tetapi tidak dengan prosedur, enggak dengan surat tugas. Ya kan begitu kan? Harusnya kan ada yang menugaskan. Sebagai bukti dia adalah wakil dari penguasa pemerintah sebuah negara. Ini harus lebih berhati-hati. Ya, kemudian dia jadi wali. Maka saya katakan kalau menurut
saya seperti ini, kalau tidak ada tugas, karena itu harus ada tugasnya kan ditugaskan kamu ke sana, kamu ke sana. Kalau dia tidak ada tugas, walaupun dia bekerja di kantor urusan agama, nggak ada tugas, maka dia hukumnya kembali seperti orang sipil. Ya, makanya saya pernah diminta, Ustaz, bisa nggak jadi wali pernikahan ada saudari perempuan? Loh, jangan saya kan bisa seorang ustaz. Enggak boleh, nggak ada dalilnya seorang ustaz begitu bisa jadi wali nikah. Yang wali nikah itu yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan si wanita yang terdekat. Apakah itu ayah, ke atasnya lagi paman, ataukah kakek, kan begitu, ke atas atau ke samping dia punya saudara laki-laki si wanita ini, atau ke bawah ya anak laki-laki dan seterusnya. Ya, ataupun tadi paman itu bisa dari paman ayah, bisa dari paman dari arah ibu. Ya, tapi saya nggak ada siapa-siapanya. Ya, nah ini kesalahpahaman sebagian orang saya dapati. Ada beberapa kejadian itu ustadz dipanggil ya sama ustadz, saya nggak tahu itu ya ustadz apakah benar dia itu ada ditugaskan oleh negara, memang dia diberikan wewenang untuk menikahkan. Ya, kalau itu sah-sah saja. Kalau memang ada surat yang ditugaskan oleh misalnya dari Kementerian Agama sah bahwasanya dia dibolehkan walaupun tanpa ada prosedur daftar dulu, tapi dia dibolehkan untuk menikahkan ya warga-warga tertentu dalam kondisi-kondisi misalnya spontanitas ataupun dadakan, maka ada surat yang membolehkan dia surat tugas, maka ini sah saja. Kenapa? Karena kita katakan seperti di masa sebelumnya kita dapati ada semacam kepala desa, lurah, ini kan bisa, tapi kan mereka juga diangkat sebagai ketua kampung, kepala kampung, ini sah. Dia masuk kategori tadi sultan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, fasultanu waliyun liman la waliyalah. Maka sultan itu berhak menjadi wali bagi siapa yang tidak punya wali. Nah, maka untuk memperinci sultan ini nanti sebagai wali ini memang harus lebih teliti. Jangan sampai nanti dianggap itu sebagai wali sultan tapi sebenarnya dia bukan termasuk bagian dari sultan atau bukan bagian dari penguasa. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ini ya, nikah tanpa seizin wali. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sudah 10:30 ya. Ini masih panjang sebenarnya, masih banyak. Pernikahan yang terlarang. Taib. Mungkin untuk materi kita cukupkan dulu ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Bisa lihat masih cukup banyak, nggak apa-apa. Pernikahan terlarang sebelum nanti kita masuk tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, untuk materi sampai di O ya, nikah tanpa seizin wali. Nanti poin di huruf P, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, nanti kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkaitan dengan yang P ya, sebenarnya tadi belum sempat disampaikan tadi, mungkin sedikit ditanyakan Ustaz. Sering kita jumpai pernikahan yang awal mulanya pasangan ini beda agama. Misalkan ini perempuannya muslimah, laki-lakinya Nasrani gitu ya. Karena untuk tujuan pernikahan maka pindah agama itu menjadi muslim. Dalam perjalanannya si laki-laki ini kita tidak jumpai melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Yang paling utama sholat misalkan begitu. Sementara kita dalam hal fikih sholat kita ya para ulama sudah mendefinisikan ya bisa sampai ke kafiran gitu. Nah, bagaimana kita menilai pernikahan tersebut setelah berjalannya ini? Kalau di awalnya pasti sah ya, tapi setelah perjalanannya apakah itu menjadi pernikahan
seterusnya ya. Atau bahkan yang kasus kedua bisa jadi kita mencurigai ya, si laki-laki ini sudah murtad dan balik agamanya meskipun secara dohirnya tidak terlalu nampak ya. Itu apa langkah yang harus dilakukan? Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua terkait tadi yang Ustaz sampai menjaga kehormatan istri dengan suami ya. Atau sebaliknya mungkin ya suami dengan istri gitu ya. Mungkin bisa dijabarkan Ustaz apa terkait itu. Terima kasih Ustaz. Baik, iya. Sering kita dapati di beberapa tempat atau di negeri kita, ataupun mungkin ini terjadi juga di luar negeri, yakni pernikahan yang awalnya berbeda agama, kemudian mereka ingin berumah tangga, lalu salah satunya masuk Islam. Ya, salah satunya masuk Islam. Apakah aslinya si wanita itu muslimah, laki-lakinya kafir, lalu si laki-laki tersebut masuk Islam dulu untuk menikah, ya, menjadi seorang muslim untuk menikah, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya seorang laki-laki yang muslim lalu ingin menikahi wanita yang kafirah lalu dia masuk Islam dulu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian jadi pertanyaan berjalannya waktu. Setelah salah satu dari keduanya itu masuk Islam dan keduanya menjadi ya suami istri dalam rumah tangga Islam, yang mu'allaf tadi bahasa kita di sini ya, sering menyebutnya mu'allaf, walaupun mu'allaf ini sebenarnya ada batasan waktu. Ya, mu'allaf itu sebenarnya bukan hanya sebatas baru masuk Islam, bahkan sudah terlihat tanda-tanda dia mau masuk Islam itu dikatakan mu'allaf. Yang dia berhak mendapatkan bagian zakat. Ya, dia berhak dapat bagian zakat ataupun hadiah dari kaum muslimin supaya dia tambah tertarik masuk Islam. Ataupun yang baru masuk Islam. Nah, berjalannya waktu kemudian tadi kasusnya laki-laki, wanitanya muslimah, ya, kemudian laki-lakinya kafir, kemudian dia masuk Islam dan menikah dengan si wanita tadi. Berjalannya waktu terlihat bahwasanya dia kurang menjaga rukun-rukun Islam tadi, semisal sholat, ya, atau bahkan mungkin nggak puasa di bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana? Karena ini kan bisa menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan dia masuk Islam itu hanya untuk menikahi si wanita saja. Setelah itu kemudian dia tidak mengamalkan ini, mengamalkan itu, apalagi tidak sholat, itu kan menunjukkan kafir ya. Perbuatan tidak sholat itu kafir, hanya saja khilafnya para ulama itu kan apakah dia kafirnya itu akbar ataukah asghar saja. Ada khilaf para ulama dalam masalah itu. Nah, ini bagaimana menyikapi seperti ini rumah tangganya? Ya, apakah rumah tangganya ini tetap ya dikatakan rumah tangga tetap sah saja hubungan mereka? Karena ada kecurigaan bisa jadi dia ini nggak Islam gitu ya, cuma pura-pura saja, ataupun awalnya dia Islam kemudian sudah nggak Islam lagi. Taib. Ya, bahwa kita dapati dari nasihat-nasihat nubuwah yang berkenaan dengan keislaman, memang di sana kita dapati bahwasanya apabila di sana sudah ada orang-orang yang menyatakan keislaman, wajib bagi kita untuk mempercayainya. Ketika secara lahiriah, secara zahir dia menyatakan bahwasanya dia sudah lepas dari kekafiran dan menyatakan masuk Islam dengan syahadatnya. Bahkan sekiranya itu hanya syahadat yang dia ucapkan hanya sebatas la ilaha illallah saja, wajib bagi kita untuk menahan diri kemudian mempercayai apa yang dia ucapkan. Ya, seperti yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Walaupun itu dalam kondisi perang, tapi ditegur keras oleh Nabi. Gara-gara dia tetap membunuh seorang kafir yang sudah terdesak, lalu mengucapkan la ilaha illallah ketika dia bersama seorang laki-laki Ansor mengejar-ngejar kafir ini dan terdesak. Lalu tiba-tiba dia mengatakan la ilaha illallah. Maka orang Ansor tadi pun menahan pedangnya, langsung dia tahan pedang, tidak jadi dia tebas. Adapun Usamah bin Zaid, dia menganggap bahwasanya ini orang ini pura-pura aja. Udah terdesak gini baru kamu ngomong la ilaha illallah, apa kamu ini? Gitu, gitu. Sudah terdesak kamu ngomong la ilaha illallah, katanya.
dia ya lemparkan tombaknya, dia tancapkan, mati orang itu. Nah, informasi ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggilnya dan menegurnya dengan teguran yang sangat keras. Sampai-sampai Usamah bin Zaid pada waktu itu, sekiranya aku baru masuk Islam saja setelah ini. Artinya kejadian itu sekiranya itu terjadi pada masa jahilku dulu gitu ya, sebelum masuk Islam. Kok sudah masuk Islam masih berbuat begini kesalahannya? Karena Nabi seakan-akan enggak memaafkannya. Ya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kenapa masih kau bunuh? Dia udah mengucap la ilaha illallah. Dia pun beralasan, ya Rasulullah, dia ingin berlindung dari senjataku. Maka kata Nabi, afala syaqaqta qalbah? Kamu udah belah dadanya sehingga betul-betul kau tahu, kamu lihat niatnya mengucapkan itu untuk berlindung dari senjatamu, udah kau belah dadanya. Terdiam Usamah, nggak bisa jawab. Ya, karena memang manusia tidak bisa membaca isi hati manusia. Jadi maksud Nabi udah secara zahirnya saja, hukumi secara zahir. Nah, itu maksudnya. Maka Nabi SAW mengulang-ulang kalimat tadi. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa masih kau bunuh udah mengucap la ilaha illallah? Apa yang kau perbuat di hari kiamat sekiranya dia datang dengan la ilaha illallah? Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Apa yang bisa kau perbuat? Kalau sekiranya dia mengucapkan itu benar-benar pada waktu itu dia mau masuk Islam, kau bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah dan hatinya benar-benar pengen masuk Islam. Kan itu yang ditakutkan Nabi. Apa yang kau perbuat sekiranya pada hari kiamat laki-laki itu datang membawa kalimat la ilaha illallah? Kau mau buat apa? Aku nggak bisa menolongmu lagi. Iya, maka pada waktu itu kata Usamah bin Zaid, sekiranya aku masuk Islam saja barusan ini. Ya itu dia. Jadi artinya dalam masalah ini memang ya kita terima secara zahirnya. Tatkala ada seorang sudah menyatakan syahadatain, maka dia muslim sebagaimana muslim yang lainnya. Kita sudah tinggalkan status dia itu. Hilangkan sudah kecurigaan kita di masa sebelumnya dia. Ketika dia enggak sholat, enggak puasa, ini sama perasaan kita ketika melihat seorang yang lahir dari Islam enggak sholat. Sama kan? Sama aja, sama-sama enggak sholat. Iya, kadang kita dapati memang itu tadi. Ada kecurigaan, ya ada kecurigaan. Padahal orang yang dari lahir Islam memungkinkan juga dia murtad, kan begitu? Memungkinkan juga dia itu keluar dari Islam. Nah, itu maksudnya. Dan itu memang pergolakan hati yang harus kita kelola, kan begitu ya? Nah, seperti itu. Itu yang pertama dulu. Artinya kita wajib berhusnudzon ketika yang terlihat dia belum melakukan perkara-perkara murtad. Ya kan begitu kan, belum jelas, nggak ada ya satu tanda, satu ya berita bahwasanya oh dia sudah menyatakan dia sudah balik lagi Kristen. Nah kalau itu ya sudah jelas. Tapi kalau belum ada, dia sama seperti muslim yang lainnya. Ada muslim yang nggak sholat, ada kan begitu. Nggak puasa bulan Ramadan, ada. Kenapa kita nggak mengkafirkan mereka? Ya itu tadi, karena bukan wewenang kita langsung mengkafirkan. Maka demikian. Ya, maka tugas kita dalam hal ini adalah memberi nasihat. Kemudian status mereka ya masih status suami istri sampai betul-betul jelas bagi kita dia telah pindah lagi kepada agama yang lain. Kenapa? Karena kita khawatir nanti kita yang salah. Ya, sekiranya kita mati duluan dari dia, kita mati membawa suudzon, dzonnusu terhadap dia. Padahal Allah masih menerima Islamnya, tapi kita curiga dengan keislamannya. Ya, kita curiga dia kafir. Nah itu jangan sampai benar-benar terbukti. Baik ya, itu satu dari jawaban ini. Nah kemudian di sisi lain memang ya itu tadi kita dapati banyak kejadian seperti itu. Ya di sisi lain memang itu yang membuat curiga tadi. Banyak terjadi seperti itu. Ya di keluarga saya juga banyak yang seperti itu. Ya di keluarga saya, karena memang saya dapati di keluarga saya itu banyak yang perempuan yang wanitanya itu menikah dengan laki-laki yang dimasukkan ke dalam Islam. Karena ibu saya juga begitu. Ya, ibu saya dulu, ayah saya kan Kristen dulunya. Ya, kemudian ketika mau menikah dengan ibu saya, ketemunya di Jakarta. Ya, maka disuruh masuk Islam dulu. Suruh masuk Islam, dikhitan dulu.
sampai sembuh kan begitu kan, baru menikah. Nah, seperti itu. Ya memang awal-awalnya itu agak berat memang ya, kalau banyak faktor yang menyebabkan, ya lingkungan, kadang lingkungan. Memang kalau sudah hijrah itu ya betul-betul masuk ke wilayah yang banyak orang-orang yang taat beribadah. Kalau tidak, memang kesulitan, kerepotan. Ya, apalagi saya dulu kalau bertetangga itu, tetangga saya sebelah kiri saya lampu tua. Ya repot, tiap hari sampai hafal lagu-lagunya kan begitu kan. Itu repot memang masalah lingkungan itu. Makanya ketika seorang itu hijrah itu memang harus mencari lingkungan yang kondusif, yang mendukung untuk hijrahnya gitu ya, untuk membantu hijrah dia. Karena hati kita itu lemah. Ya, karena waktu dulu mungkin kita tidak terlalu paham, ibu saya mungkin juga tidak terlalu paham dalam masalah hijrah itu, ya biasa saja bertetangga seperti itu. Ya kan, biasa saja. Ada yang sebelah saya bakar anjing, bakar masak babi, itu biasa saja kan begitu. Acara-acara pesta juga kan begitu kan, Islam pesta gitu, tapi karena banyak keluarganya yang Kristen, tinggal di beda saja, sana masak babi, sini masak ayam gitu ya, tapi ngeliatin di sana untuk menghormati katanya, karena masih keluarga. Nah, itu yang agak repotnya. Tapi ya, memang banyak kejadian seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita dapati baru menikah beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun, atau beberapa anak sudah lahir ditinggal. Ada kan begitu kan? Ditinggal. Tapi bagaimana dengan status anaknya? Ya kalau bisa anaknya itu dipertahankan, karena kita dapati apabila anak itu sudah lahirnya dari awalnya bapaknya itu muslim, kemudian ibunya juga muslim, maka anaknya juga dihukumi muslim, ya Islam. Maka dia dihukumi Islam. Kalau bisa ya dipertahankan ketika terjadi penyimpangan ataupun kembali kepada agamanya yang lama si ayah tadi, maka harusnya si anak ini tetap dipertahankan, karena pada asalnya setiap anak dilahirkan di atas fitrah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi ya, pertanyaan kedua, bagaimana antara suami istri itu dalam hal menjaga kesucian? Ya, ini memang menjadi tugas antara keduanya. Ya, pertama, dalam rumah tangga yang harus kita pahami, masing-masing kedua belah pihak antara suami dan istri itu hilangkan dulu kecurigaan. Hilangkan kecurigaan. Yang membuat banyak permasalahan dalam rumah tangga kalau masing-masing atau salah satu dari keduanya curiga. Ya. Jadi maksud saya itu, serahkan masing-masingnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing fokus untuk memperlihatkan kesetiaan. Masing-masing konsentrasi untuk memperlihatkan kesucian diri. Nah, kalau masing-masing atau salah satu dari keduanya sudah mulai menampakkan kecurigaan, ini yang kadang bahaya. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya pasutri atau pasangan suami istri, ataupun yang baru nikah atau yang sudah lama menikah. Ya. Terlihat tanda-tanda kecurigaan yang sangat berat, yang sangat terlihat begitu. Nanti suami misalnya, "Mas, kamu di mana?" Kan begitu. Ini kan biasanya dari sisi istri, gitu ya. Jaranglah dari sisi suami itu. Padahal sebenarnya dalam bahasa-bahasa hadis yang harus hati-hati itu, yang harus dijaga adalah istri. Jangan sampai laki-laki masuk ke sana. Kan begitu kan? Jangan sampai laki-laki masuk ke sana, ke istrinya, naik ke kasurnya dia. Ya. Tapi yang kita dapat itu yang paling banyak itu besar curiganya karena memang wanita begitu ya. Nah, kita bahas juga itu curigaan wanita itu, sehingga dipantau kemanapun. Nah, ini yang saya khawatirkan, karena di sana kan ada hadis qudsi ya. Allah Ta'ala menyebutkan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku menurut perasaan ataupun dugaan hambaku terhadap diriku, kata Allah. Kalau hambaku itu terlalu menduga yang buruk, nanti betul-betul diwujudkan. Nah, itu dia. Tapi ketika seorang menduga yang baik, Allah nanti yang akan membimbing. Kenapa? Karena pasangannya husnuzon.
berbaik sangka. Nah, Allah wujudkan itu sehingga suaminya saat keluar rumah dijaga sama Allah. Nah, kan begitu kan? Nah, itu tadi. Makanya itu di antara poin-poin pokok yang sangat penting ana rasa untuk diwujudkan, karena kalau saya melihat banyaknya terjadi kecurigaan di dalam hubungan rumah tangga ataupun suami istri karena itu tadi. Ya, akhirnya apa? Kita dapati ada pasangan yang merasa dicurigai terus, udah sekalian aja kata dia. Ya kan begitu kan? Sekalian aja daripada dicurigai terus, saya sudah bagus-bagus dicurigai terus, sekalian aja. Ya, sekalian aja dia selingkuh misalnya seperti itu. Nah, itu akhirnya demikian. Ya. Nah, saya dapati ini survei saya pribadi yang lebih banyak percaya itu dari sisi para laki-laki. Itu lebih besar kepercayaannya kepada istri dibandingkan para istri terhadap suami. Itu lebih banyak curiga. Ya, lebih banyak curiga. Memang tingkat kecemburuan itu lebih terlihat pada wanita kan begitu ya, yang mana kecemburuannya itu melampaui batas. Walaupun seorang laki-laki harus punya sifat cemburu. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat dia berkata di hadapan Nabi, sekiranya aku mendapati istriku berjalan dengan laki-laki lain, maka ku tebas lehernya. Ya, Nabi hanya tertawa saja. Kalian lihat sahabat kalian itu cemburu dengan kemaksiatan, kan begitu kan? Dengan kemaksiatan istrinya. Allah lebih cemburu ketika mendapati kalian bermaksiat kepada Allah. Allah itu pencemburu juga. Ya, Allahu yaghar, innallaha yaghar wa ghairatullah ya ayyatiyal mu'min mahram Allah. Allah itu pencemburu, dan kecemburuan Allah pada seorang mukmin ketika si mukmin itu mendekati perkara yang haram, cemburu Allah. Sebagaimana tadi Nabi mendapati seorang sahabat cemburu kalau istrinya dekat-dekat sama laki-laki. Sampai dia bilang begitu, sampai senyum saja Nabi. Kalau sampai aku lihat istriku jalan sama laki-laki yang lain, maksudnya bukan sama bapaknya, bukan ya, sama laki-laki yang bukan mahram, aku tebas lehernya. Makanya di sini kata para ulama, ada khilaf para ulama ketika seorang suami misalnya membunuh membunuh laki-laki yang selingkuh dengan berzina dengan istrinya. Ya, ini tidak bisa, khilaf para ulama, tidak bisa dikisos. Ya, tidak ada hukum kisos ketika itu karena kecemburuan tadi. Ya, tapi dia kena hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu nanti qadhi yang menentukan selain dari hukum bunuh, dari hukum kisos. Ya, karena sebenarnya kenapa para ulama mengatakan dia tidak bisa dikisos? Karena pada dasarnya orang yang laki-laki yang dia bunuh ini sebenarnya dia sudah berhak untuk mati juga, tapi caranya bukan dengan ditebas, tapi dengan dilempar batu ya sampai mati atau rajam. Kemudian dia bunuh misalnya si laki-laki tadi yang berzina dengan istrinya. Maka di situ para ulama mengatakan dia tidak boleh dihukum kisos. Ya, saya sampai seperti itu. Taib. Jadi itu nasihat saya bahwasanya di antara modal yang paling penting untuk menjaga keharmonisan dan menjaga kesucian di antara suami istri itu tadi, masing-masing memang fokus dengan ketaatan dan ketakwaannya, menampakkan kesolehannya, menampakkan kebaikannya, dan menghilangkan kecurigaan dulu, karena ini yang bahaya. Ya, kalau dia curiga sampai besar kecurigaannya, nah di situ nanti dia betul-betul melihat, kan betul kan banyak seperti itu. Saya curiga. Seakan-akan kita tidak menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan, serahkan dulu. Doakan dia, doakan pasangan kita, semoga dia diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau dia seorang istri, doakan suaminya ketika keluar rumah, ya Allah jaga suami saya dari perkara-perkara yang bisa ya menjerumuskan dia kepada keharuman. Doakan. Allah taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang suami juga ketika keluar rumah, dia titipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku titipkan ya istriku, karena dia cemburu. Dan dia tidak boleh curiga karena enggak ada bukti. Ya Allah, saya titipkan istri saya ini di rumah, jaga dia dari laki-laki hidung belang atau mata keranjang atau kebaliknya. Ya, laki-laki yang mata belang hidung keranjang.
Kenapa dibilang mata keranjang? Karena keranjang itu dulu matanya banyak kan gitu kan? Ya kan yang anyaman itu kan mata-mata. Tapi itu mungkin nasihat yang bisa saya sampaikan. Ya, diantaranya menjaga pandangan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya mungkin bisa dibaca. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, izin bertanya, bagaimana bila seorang laki-laki baik diminta oleh keluarganya untuk menikahi wanita yang hamil karena berzina dan menutupi malu atau aib, atau karena permintaan menikahi ini adalah wasiat terakhir dari keluarga atau lelaki yang menzinai yang merupakan teman dari lelaki tersebut. Baik. Nah, Nabi kita SAW mengatakan la ta'ah li bashar atau li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ya. Innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak boleh taat, tidak ada ketaatan kepada manusia dalam hal maksiat. Apakah itu mereka wasiatkan kecuali dalam keadaan terancam nyawanya mau dibunuh. Nah, maka ini memilih dua darurat, dua keharuman. Karena haram seorang itu membiarkan dirinya itu mati sia-sia. Dia harus cari cara untuk nyawanya supaya tetap selamat walaupun dengan cara yang haram. Apa itu? Menikahi wanita yang haram juga menikahinya, yaitu wanita penzina. Jelas ya? Jadi kalau dalam keadaan darurat, maka di sana juga ada kaidah wa kullu mahdzurin ma'ad darurah. Setiap yang terlarang berlaku hukum darurat, ya, biqadri ma tahtajuhu darurah, dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat tadi. Ya, artinya dengan kadar saja dia nikahi daripada dia diancam bunuh. Ini sekiranya diancam bunuh. Kalau kamu enggak menikahi wanita itu, ya, maka siap-siap saja jasadmu ditanam. Ya kan begitu kan? Siap aja kamu enggak melihat matahari. Diancam dia dan dia tidak tahu. Dan kamu bisa mati tiba-tiba misalnya diancam seperti itu. Ya sudah dia nikahi tapi sekedarnya saja, sekedar kebutuhan. Akad nikah udah gitu ya, tidak usah dia berhubungan intim. Ya kan? Biqadri ma tahtajuhu darurah. Sekadar yang dibutuhkan oleh darurat, dia tidak terbunuh saja. Kecuali nanti dilapor lagi dia. Saya enggak dihubungin begitu kan? Enggak diapa-apain. Ya berarti darurat lagi yang kedua kan begitu. Ya kan enak, darurat itu enggak ada dosa. Ya, semisalnya seorang dipaksa, kamu dibunuh atau berzina, maka pilihannya yang mana? Ya, kamu dibunuh atau berzina dengan wanita itu? Bukan nikah, bukan akad nikah ini. Kamu dibunuh atau mau berzina dengan wanita tadi? Kalau kamu enggak berzina dengan wanita tadi, kamu dibunuh. Mana pilih mana antum? Jangan antum lah, pilih mana misalnya soal itu. Mana yang dia pilih? Berzina dan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Sebagaimana seorang terancam mati lalu dia makan daging babi. Tapi ingat, sekadar untuk hilangkan darurat. Jangan dia sangu lagi daging babi itu. Sekedar aja gitu loh, sekedar kan begitu. Daripada mati dia udah mati lemas begini. Ya kan? Ini udah mati saya di tempat ini. Tapi yang ada di situ hanyalah yang haram saja misalnya. Ya, enggak ada lagi air kecuali air kencingnya saja misalnya. Dia minum lagi air kencingnya daripada mati dia. Misalnya kan seperti itu. Ya. Tidak ada kecuali daging yang haram dia makan. Sampai dia itu nanti bisa punya tenaga lagi. Nah, begitu juga itu kondisi darurat. Ya, seperti banyak wanita-wanita yang di Afgan, Suriah itu kan wanita-wanita muslimah mengajukan minta fatwa gitu ya dari para ulama-ulama kibar bahwasanya mereka ketika diperkosa kan begitu kan dalam keadaan terpaksa seperti itu, apakah dosa ketika mereka tetap merasakan adanya kenikmatan dari hubungan itu, apakah tetap dosa? Maka tidak ada dosa karena itu statusnya diperkosa, dipaksa. Kalau tidak dia dibunuh. Ya, maka tidak ada dosa lagi. Ya begitu juga. Kamu berzina atau dibunuh. Ya pilihannya apa? Ya berdasarkan kaidah itu dia berzina walaupun dia merasakan ada kenikmatan dalam zina itu dan itu bukan dosa. Ya, tapi jangan setelah itu udah selamat enak kan begitu ya.
senang kan begitu? Enggak. Ya tetap dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu tidak dihitung sebagai perbuatan dosa, enggak dosa. Perkara-perkara darurat yang lainnya itu tidak dosa kalau memang benar darurat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya tadi kalau tanya itu ya jangan kan begitu tadi ya. Itu kan alasannya kalau darurat. Tapi kalau tidak ada ancaman apapun, walaupun itu orang tua, walaupun itu diwasiatkan, walaupun itu kata temannya yang sebelum matinya kan begitu ya, nggak boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz mau bertanya untuk Quran surah Al-Mulk ayat 26 tentang laki-laki yang baik dijodohkan dengan perempuan yang baik tadi. Dan bagaimana dengan laki-laki yang baik memperjodoh dengan perempuan yang tidak baik dan sebaliknya? Ini penjelasannya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, untuk yang pernah berzina dan menikah, tadi kan anaknya nasabnya kan ibunya. Tapi apakah ayah biologisnya ini bisa dapat menikahkan anaknya tadi? Pertanyaan. Kemudian apakah nanti adik laki-lakinya, kalau punya adik laki kan bisa menjadi walinya? Nah kemudian lagi, apakah kalau seandainya ayah ibunya berpisah, itu ayah sambungnya itu bisa menjadi mahram atau tidak? Banyak pertanyaan. Iya. Yang terakhir kayaknya itu. Itu sudah selesai. Ya, yang pertama bagaimana dengan seorang laki-laki yang baik tapi ternyata menikah dengan wanita yang buruk, kan begitu. Nah, kalau secara hukum asalnya tadi kita lihat bahwasanya itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Dan hak untuk mempertahankan dan melepas itu pada suami. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa khairan fa innahunna awanun indakum. Berilah sering-seringlah ya memberi nasihat kebaikan untuk para wanita, untuk istri. Sering-sering nasihati kata Nabi. Karena sesungguhnya mereka itu seperti tawanan di sisi kalian. Tahu tawanan kan? Yang suatu waktu kalau dia bebaskan, udah bebas dia lagi, bukan istri. Ya, ketika dia masih kita tahan, maka dia jadi istri. Nah, kalau dia sudah terlanjur menikahi wanita yang khabisah misalnya, maka ini dilihat tadi. Kalau memang dia tidak mampu, ya, dia tidak sanggup dan tidak mau, maka dia lepas. Karena tadi ini pernikahan yang terlarang. Nggak boleh seorang laki-laki baik kemudian menikahi wanita yang khabisah. Kalau udah terlanjur dia nikahkan, itu pilihan tuh dia. Dia lepas. Dan itu tidak ada dosa bagi dia. Karena dia punya alasan di sisi Allah. Wanita ini wanita khabithah misalnya. Dia lepas. Nah, itu tawanan bagi seorang laki-laki itu wanita. Seperti itu kata Nabi SAW. Tapi kalau dia mau mempertahankannya ada konsekuensinya. Yaitu dia didik wanita tadi supaya menjadi wanita yang thayyibah. Tapi kalau cuma sebatas dia pertahankan, dia biarkan seperti itu saja, nah ini yang berbahaya. Ya, dia bisa jadi laki-laki yang dayyus, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Ini kata Nabi. Apa itu laki-laki dayyus? Yang tidak diajak bicara oleh Allah. Allah masukkan dia ke neraka, tidak disucikan oleh Allah. Salah satunya laki-laki yang dayyus. Ya, seorang laki-laki yang membiarkan di tengah keluarganya ada khabath, ada perbuatan keji. Nah, kan gitu ya, ada perbuatan itu dia biarkan istrinya begitu, biarkan aja. Istri saya biarkan masing-masing kami nafsi katanya. Padahal masih istrinya. Ah, ini dayyus. Ini dia terancam juga di neraka, enggak diajak bicara sama Allah, enggak disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Pilihannya tadi kembali kepada dia. Kalau dia tahan, dia didik, kalau dia lepaskan tidak ada dosa begitu. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan mahram, apa? Tadi kalau kasus ini dia menikah dan karena berzina, dia punya anak perempuan. Ya. Apakah yang pertama itu ayah dia menikah dengan yang berzina-nya, ayahnya itu bisa jadi mahramnya tidak? Baik. Ya. 6. Jika ada seorang laki-laki wanita kan begitu ya berzina,
dengan hasil zina tadi punya anak. Ya, punya anak wanita. Nah, kemudian berarti anak wanita ini kan secara biologis ya dari ayahnya ini kan, dari laki-laki ini secara biologis. Kemudian mereka menikah. Itu kan? Mereka menikah dengan pernikahan yang sah. Ya, maka status anaknya tadi ini bukan anak kandung. Tetap statusnya itu anak bawaan istri yang dia tetap tidak bisa jadi wali. Ya. Siapa yang berhak menjadi wali tadi ini? Si anak wanita tadi atau anak wanita yang dari hasil zina tadi, yang menjadi wali itu dari sisi perempuannya tadi. Ya, dari sisi perempuannya tadi. Kalau dia nanti misalnya dari rahim yang sama punya saudara laki-laki, maka ini bisa. Ya, bisa menjadi wali. Tapi kan kalau urutan itu kan ke atas dulu. Ya, bapaknya si wanita. Kan itu kan, bapak si wanita atau kakeknya si anak tadi, atau saudara laki-laki si wanita, samping dulu. Baru yang sejajar dengan si wanita atau saudara laki-laki. Jika itu tidak ada semuanya, maka wali hakim. Oke, jelas ya? Nah, statusnya dia seperti anak tiri dari si bapak bawahnya tadi. Terus apa tadi? Kalau seperti itu menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah adik laki-laki sudah jadi wali yang bisa? Adik laki-laki yang ya bisa. Yang satu rahim tadi ya, lahir dari rahim sama laki-laki itu saudara laki-laki. Mungkin kalau ayah ibunya berpisah, orang nikah lagi tetap menjadi mahram dari bapak satunya karena bawaan dari si ibunya berpisah. Ya. Apabila keduanya nanti berpisah karena keduanya setelah akad sah udah berhubungan intim, maka setiap anak wanita dari wanita ini itu menjadi haram dia nikahi. Jelas ya, haram dinikahi itu jadi mahramnya. Itu seperti yang kita sebutkan kemarin. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, lalu dia ceraikan dan sudah berhubungan intim ya sudah dukhul berhubungan intim, lalu berpisah, setiap anak wanita, anak perempuan dari si wanita ini itu akan menjadi mahramnya laki-laki ini tadi. Walaupun dari laki-laki yang kedua, ketiga, keempat nikah lagi misalnya, ada anak perempuan dari rahim yang sama, itu semua anaknya. Ya, anak bawaan istri, ya, anak bawaan istrinya. Atau dalam bahasa Quran namanya robibah, robaib. Nah, itu ya, robibah atau robaib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Nah, ada lagi? Satu lagi kan? Banyak lagi. Masih ada dua. Kalau pendek-pendek, kalau panjang nanti. Coba. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya istri yang sudah dipulangkan ke rumah orang tua dari tahun 2020 sampai sekarang belum dirujuk oleh suaminya? Apakah istri berdosa jika tidak melakukan proses cerai di pengadilan agama? Ya, ini memang harus didudukkan ya, harus didatangkan dari kedua belah pihak itu untuk kejelasannya. Kalau ini kan secara pertanyaan begitu saja, dari 2000 berapa tadi? Dari 2020 sampai 2023 dipulangkan ke rumah ibunya. Kita kan nggak tahu kalam apa yang sudah diucapkan, ya kan begitu kan? Atau apa yang sudah terjadi. Tapi kalau secara zahir seperti ini udah betul-betul itu sah talaknya, baik itu talak 1 ataukah talak 2, udah 3 tahun seperti itu udah lewat masa iddah. Maka fasakh, pisah keduanya. Selama itu tadi status talak bukan talak 3. Kalau dia talak 1, talak 2, maka fasakh, akad mereka udah batal. Kalau mereka ingin bersatu lagi, maka akad baru. Ya, harus dengan wali lagi, ada mahar lagi, ada 2 saksi, ada ijab qabul lagi. Ya, walimahnya kecil-kecilan saja. Ya, begitu dia. Nah, Allahu a'lam. Baru mereka boleh bersatu lagi. Allahu a'lam. Mungkin saya terakhir agak menyimpang sedikit dari tema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika menghadiri acara arisan keluarga, ada acara suka bernyanyi-nyanyi, karaoke dengan musik? Terus terang karena tidak nyaman membicarakan secara tidak. Ya, kita melihat Nabi kita langsung ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu langsung berpaling pulang ketika diundang oleh Ali bin Abi Thalib untuk undangan makan. Hanya gara-gara ketika beliau mau masuk didapati korden bergambar sulaman makhluk.
makhluk bernyawa. Ya, bukan sulaman pohon, bukan pemandangan, bukan, ya. Ataupun gambar tapi udah kepotong kepala, itu nggak apa-apa. Atau gambar manusia gitu tapi wajahnya sudah tidak ada, itu masih dibolehkan oleh sebagian ulama, ya. Nah, jadi beliau begitu masuk melihat ada tirai, ya, tirai itu bergambar makhluk. Beliau nggak ada ngomong, langsung berpaling pulang. Dikejar waktu itu, lihat ada apa gerangan. Maka hanya gara-gara itu saja. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya kewajiban menjawab undangan itu kan wajib. Ya, ijabatu da'wah, hakul muslim 'alal muslim. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada khamsun, ada 5, disebutkan 6. Di antaranya itu ijabatu da'wah. Ya, iadatul marid, mengunjungi saudara kita yang sakit. Ini kewajiban-kewajiban yang bisa dia fardu ain, bisa dia fardu kifayah, raddus salam, jawab salam. Ya. Kalau undangan ijabah dakwah tadi dia fardu ain, maka harus dijawab. Tapi menjawab undangan ini ada pembatal-pembatalnya. Di antara pembatalnya jaraknya memang sangat jauh, itu batal kewajibannya. Tergantung kemampuan kan gitu kan. Diundang dia di Jakarta, aduh mana ongkosnya ini enggak ada. Ya. Ataupun itu karena sebab itu tadi kata Imam Nawawi, bahwasanya undangan itu yang wajib tadi menjadi batal, bahkan akan tergolong membenarkan, masuk kepada golongan ta'awun lah, alal itsmi wal udwan. Jadi ikut mensukseskan perbuatan-perbuatan terlarang, yang mana di dalamnya ada acara-acara terlarang. Semisal ada biduan wanita, ada musik-musik di situ, ada joget-joget. Itu sudah gugur kewajiban kita. Yang ada hanya kita nanti tinggal menjaga hubungan saja. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan sama kaum muslimin, ya di luar hari itu. Besoknya lagi, atau beberapa hari kita datang bawa hadiah, karena hadiah pada hari itu mungkin acara walimah nggak bisa kita sampaikan waktu itu, karena ketika kita mau datang ada suara dentuman kan, dung dung kan begitu kan, jantungnya mau copot kan begitu kan. Ada wanita sudah setengah telanjang, sudah joget-jogetan, ya kita berpaling pulang. Nanti hari-hari berikutnya kita datang kasih hadiahnya. Ya, hubungan tetap terjaga. Tapi kita tidak termasuk yang ikut serta di dalam acara itu. Ya, karena nanti kita dihukumi sama. Ya, karena kita dihukumi sama. Sebagaimana perkataan para ulama tentang orang-orang yang mendiamkan kemungkaran, maka dia sama dihukumi sama atau setan bisu lah bahasanya. Setan bisu. Jadi ada istilah juga namanya setan bisu. Diam-diam aja ada kemungkaran itu, nggak boleh. Karena sekurang-kurangnya mengingkari kemungkaran itu mengingkari dengan hati, itu selemah-lemah iman. Dan para ulama mengatakan mengingkari hati maksudnya berpaling darinya. Kenapa? Karena ketika hati seorang nggak suka pada orang lain, maka dia akan buang muka, ya atau tidak? Iya gitu. Begitu juga ketika hati ini mengingkari kemungkaran, dia akan buang muka dari kemungkaran tadi. Nggak mau di situ. Kenapa ada kemungkaran? Itulah dia selemah-lemah iman meninggal. Karena kita merubah dengan kekuatan, dengan tangan, bukan kita penguasa, bukan kita pemilik acara. Kalau kita tadi pemilik acara, tinggal kita cabut saja kabelnya. Ya kan? Kita bayarkan sudah pulang. Ya kan begitu kan? Misalnya kita selesaikan berapa haknya, selesai. Kalau kita pemilik acaranya, kita bukan pemilik acara. Dengan lisan nggak sanggup juga kan begitu kan? Ya dengan hati tadi kita berpaling saja. Nah demikian. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah sampai di sini dulu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.